Kalau misalkan buka dari awal pandemi itu nggak ada ya, karena emang belum dibolehin sama pemerintah setahu aku. Cuman pas bulan Agustus itu ada demo ya besar-besaran banget nih dari si para pelaku tempat hiburan malam. Mereka minta dibuka dan akhirnya mereka bukanya itu kalau nggak salah terhitung dari Agustus tahun kemarin sih. Nah dari situ kalau misalkan ditanya ada yang buka apa enggak, kayaknya hampir semua buka deh. Sekitar bulan Agustus pertengahan kalau nggak akhir setahu aku ya. Kalau buat jam operasional itu beda-beda karena kan aku juga sering ngobrol nih ya sama yang punyanya, sama pengelola di sana. Itu mereka jam operasional berubah-ubah karena ngikutin peraturan dari Disbudpar Kota Bandung deh kalau nggak salah. Cuma rata-rata nih yang aku tahu itu jam operasionalnya diturunin, cuman batas maksimalnya itu sampai jam 12 malam. Sebenarnya aku dari awal buka udah kesana sih karena udah hype banget sama vibesnya, kangen juga, dan emang dari dulu udah habits aku sih pergi ke sana gitu. Berpengaruh sih tetap ya maksimalnya itu jam 12, tapi gimana ya namanya juga tempat hiburan gitu, karena permintaan atau demandnya tinggi, jadi beberapa pengelola tuh ada yang nakal gitu, jadi mau bukanya dari peraturan tuh jam 12 sampai jam 12 malam doang, mau sampai jam 11 malam, tapi ada beberapa yang kayak tempat hiburan malam tuh buka-buka aja sampai jam 3 subuh, jadi kayak biasa gitu loh. Nah kalau buat yang ini agak strict ya pengelolanya juga, mungkin ya takutnya ada sidak atau kayak gimana. Pengunjung tuh menurun sih karena kan biasanya kita kalau pergi ke tempat hiburan malam tuh ada yang bisa standing gitu lah ya istilahnya, jadi orang-orang yang nggak dapet table atau nggak reservasi itu bisa masuk. Tapi kalau selama masa pandemi ini orang-orang tuh harus reserve dulu, harus punya table dulu baru boleh masuk, jadi intensitas pengunjungnya juga menurun karena orang-orang yang cuma sekedar datang tanpa punya table itu nggak boleh masuk sih, berkurang sih. Kalau dari penjelasan aku sih yang tadi kayaknya berkurang deh. Untuk protokol kesehatan ada beberapa yang dipatuhi, tapi lebih ke karyawannya sih. Jadi kayak karyawannya tuh pada pakai masker misal, terus pada pakai sarung tangan. Tapi kalau misalkan untuk pengunjungnya itu sendiri kan agak susah ya, apalagi kita berhubungan sama orang yang terpengaruh minuman, jadi kayak habit atau kelakuannya pun nggak bisa kita atur gitu. Jadi ada juga yang masih aja gitu mau berkerumun, atau masih aja gitu ketika si pengelolanya ini udah membatasi nih nggak boleh ya kita ke dance floor, tapi karena mungkin euforia yang ada, jadi pengunjungnya ini sendiri sih yang kayak pengen udah buka aja dance floornya, udah buka aja. Kayak misalkan sampai waktu itu aku pernah sempet denger deh kalau misalkan ada yang terjadi sesuatu tentang apa yang kejadian malam ini bakal dia yang tanggung jawab. Sampai segitunya sih emang agak susah buat ngatur pengunjung-pengunjung, khususnya yang pengunjung yang datang ke tempat hiburan malam gitu loh. Yang pertama rasa ketakutan sih ya, karena takutnya itu ada sidak atau apapun itulah yang berkaitan sama Satpol PP, entah itu dibubarin, entah itu sekedar sidak biasa doang, tapi tetap ada rasa nggak nyaman gitu. Jadi kayak kita datang ke tempat hiburan malam tuh masih ada menyimpan rasa takut, tapi rasa takutnya ini bukan karena COVID, tapi karena si sidak sama Satpol PP ini. Selebihnya sih mungkin memang ada beberapa perubahan, cuman nggak terlalu berarti sih, karena ya kalau orang namanya udah seneng, udah terpengaruh minuman, terus dikasih lagu mungkin yang dia suka juga, itu kayak lupa deh sama kekurangan-kekurangan atau ada hal-hal yang beda gitu dari sebelumnya. Pernah sih waktu itu ke daerah tempat hiburan malam di sekitaran Sulanjana, itu jam 12 malam itu kita dibubarin secara paksa tanpa terkecuali, tanpa boleh kita bawa barang yang udah kita pesen, jadi itu rugi
tinggi banget sih. Nah itu juga yang bikin kayaknya panik gitu kalau misalkan ada sidak tuh, bukan karena sekedar malu karena ya ada tekanan sosial juga kali ya, tapi ya uang yang udah kita keluarin juga susah gitu loh buat baliknya, karena rata-rata ya itu kalau misalkan ada sidak kita disuruh pulang aja gitu, bener-bener pulang, nggak bisa tuh kita kayak nunggu orderan kita tuh di take away atau kayak gimana gitu. Buat kapok sih enggak ya, karena aku ngerasa makin sini tuh kelonggaran dan kebijakan tuh makin dipersiapkan secara matang ya. Jadi si hiburan malam ini tuh bisa beroperasinya juga optimal gitu, makin sini makin bagus lagi, makin sini makin ada koordinasi sama pemerintah. Jadi yang nakal-nakal ini tuh makin berkurang, tapi tidak mempengaruhi si servisnya mereka gitu buat si pengunjungnya. Jadi kalau misalkan ditanya kapok atau enggak, jelas enggak ya, aku bakal tetap datang lagi sih. Now let me show you how we do.